Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Ramadewi dengan NIM akhir 161 akan menjelaskan mengenai perkembangan moral dan gaya asuh orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan moral. Hayden dan Richard berpendapat bahwa moral itu suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Sedangkan arti perkembangan moral menurut Santok yaitu perkembangan yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan yang mempertimbangkan aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang dilakukan ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Di dalam perkembangan moral, seorang individu mulai memahami mana tindakan yang benar dan juga tindakan yang salah, serta tindakan yang baik maupun buruk. Jadi di sini anak-anak itu mulai memahami dan merubah perilaku yang terjadi dalam kehidupan perilaku perilaku itu berkaitan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran mengenai moral anak-anak dicapai melalui dua tahap. Yang pertama, usia 4-7 tahun. Di usia ini, anak-anak memperlihatkan moralitas heteronom. Maksudnya, anak-anak menganggap bahwa aturan yang ada di masyarakat itu tidak dapat diubah. Dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka harus mendapatkan hukuman. Di sini anak-anak itu percaya pada keadilan yang pasti ada. Maksudnya itu, mereka berpikir jika ada yang melanggar aturan, maka otomatis akan mendapatkan hukuman. Contohnya, ada seorang anak kecil yang tidak mau mencuri permen karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Dia tidak mau mencuri permen bukan karena tahu bahwa perbuatan mencuri itu salah, namun karena dia takut jika dihukum oleh orang tuanya. Yang kedua, usia 10 tahun ke atas. Pada usia ini, anak-anak memperlihatkan moralitas otonom, yaitu mereka menyadari aturan dan hukum diciptakan oleh manusia, dan dalam menilai suatu tindakan perlu mempertimbangkan intensi perilaku maupun konsekuensinya. Di sini, anak-anak para moralis otonom itu mengetahui bahwa hukuman tidak dapat dielakkan hanya jika seorang menjadi saksi sebuah perbuatan salah yang dilakukannya. Jadi mereka tidak lagi berpikir jika melanggar itu harus mendapatkan hukuman. Contohnya, jika tadi pada moralitas heteronom anak tidak mau mencuri permen karena takut dihukum oleh orang tuanya, maka pada moralitas otonom, anak tidak mau mencuri permen karena dia tahu bahwa perbuatan tersebut memang salah dan memikirkan konsekuensi yang didapatkan jika dia mencuri permen. Jadi anak itu mereka juga sudah bisa membedakan bahwa itu tindakan yang salah dan yang itu tindakan yang benar. Ketika Piaget melakukan sebuah eksperimen, yaitu menyarankan anak-anak untuk menggunakan aturan baru di dalam permainan kelereng,
para anak-anak atau moralis heteronom menolak. Sebaliknya, anak-anak yang lebih tua, para moralis otonom, mereka menerima dan mengetahui bahwa aturan yang ada hanya merupakan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama untuk kenyamanan di dalam permainan. Itu sebuah contoh eksperimen dari Piaget. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, ada faktor hati nurani, yaitu kemampuan mengetahui dan membedakan yang mana yang benar dan salah dengan melibatkan pemikiran moral, perasaan, dan perilaku. Di dalam aspek ini, anak-anak mulai memiliki rasa bersalah. Mereka juga menunjukkan empati terhadap orang lain dan menunjukkan perasaan tidak nyaman setelah melakukan pelanggaran. Yang kedua, ada peran rasa bersalah dan rasa malu. Maksudnya, mereka itu akan merasa bersalah atau malu jika berperilaku tidak sesuai aturan. Jika pada aspek hati nurani tadi telah dibahas bahwa anak menunjukkan perasaan tidak nyaman setelah melakukan pelanggaran, maka pada aspek ini anak akan merasa malu jika melakukan atau mengulang pelanggaran yang pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir, ada peran interaksi sosial. Perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, seperti orang tua dan guru. Namun, yang paling berkontribusi terhadap perkembangan moral yaitu relasi, pendidikan, kedisiplinan dari orang tua, dan dialog komunikasi. Jika relasi anak dan orang tua terjalin dengan baik, kemudian orang tua juga memberikan pengasuhan yang positif, maka hal tersebut mengarahkan anak untuk menjadi manusia yang kompeten. Selanjutnya, gaya asuh orang tua. Gaya asuh yaitu pendekatan atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing, mendidik, dan berinteraksi dengan anak-anak mereka. Di dalam gaya asuh itu juga memahami bagaimana orang tua mendisiplinkan anak-anak mereka serta melakukan pengasuhan bersama. Gaya asuh ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial dan moral anak. Gaya pengasuhan Baumrind. Diana Baumrind, seorang psikolog klinis dan perkembangan, berkeyakinan bahwa orang tua seharusnya tidak menghukum atau bersikap dingin kepada anak-anaknya. Namun, seharusnya mengembangkan aturan dan bersikap hangat kepada anak-anak mereka. Diana Baumrind ini mendeskripsikan 3 tipe gaya pengasuhan. Namun, 16 tahun setelah teori Baumrind, 16 tahun setelahnya, teori Baumrind dikembangkan lagi oleh McCoby dan Martin. Kedua ilmuwan tersebut akhirnya membagi gaya pengasuhan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu authoritarian parenting atau pengasuhan otoritarian, yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua cenderung menerapkan aturan yang ketat dan hukuman yang keras. Jadi orang tua itu mendesak anaknya agar mengikuti arahan serta menghormati jerih payah mereka. Mereka menetapkan aturan ketat dan hukuman yang keras tanpa penjelasan. Mereka juga tidak banyak
memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk bermusyawarah atau berdialog. Mereka mungkin juga memukul dan menunjukkan kemarahan kepada anak. Sebagai contoh yaitu orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk ke sekolah kedinasan. Padahal anaknya itu ingin sekali masuk ke dalam universitas negeri favorit. Jadi di sini tuh orang tua tidak mendengarkan aspirasi dan hanya memaksakan kehendak saja. Yang kedua yaitu pengasuhan autoritatif atau otoritatif. Yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua menetapkan aturan yang jelas, namun tetap bersikap hangat dan mendukung anak. Jadi mereka itu juga mendorong anak untuk mandiri, namun masih memberi batasan dan kendali atas tindakan anak. Mereka juga masih memberi kesempatan untuk berdialog secara verbal, tidak seperti pengasuhan otoritarian yang pertama tadi. Kemudian, mereka itu juga bersifat hangat, bertanggung jawab, dan memperlihatkan rasa senang serta dukungannya kepada anak. Dengan kata lain, orang tua itu memposisikan dirinya sebagai pendengar. Yang ketiga yaitu pengasuhan indulgen atau indulgent parenting, atau disebut juga pengasuhan yang memanjakan. Yaitu gaya asuh di mana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun kurang memberikan tuntutan atau kendali kepada mereka. Jadi orang tua ini membiarkan anaknya melakukan apapun yang diinginkan. Hasilnya menjadi anak-anak yang tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu berharap kemauannya dituruti. Contohnya, ketika anak meminta dibelikan sebuah handphone kepada orang tuanya, orang tua mereka itu langsung menurutinya dengan cepat, tanpa mempertimbangkan banyak hal. Contohnya kayak mereka tidak berpikir dulu usia yang boleh bermain handphone itu mulai usia berapa. Jadi walaupun anak itu masih kecil, anak itu meminta handphone, orang tua tersebut langsung membelikan handphone. Dan yang terakhir, pengasuhan neglectful atau mengabaikan, yaitu orang tua enggan memberikan batasan, memperhatikan kebutuhan maupun terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang orang tuanya lalai akan merasa bahwa hal-hal dalam kehidupan orang tuanya seperti pekerjaan atau hobi orang tuanya itu lebih penting dibandingkan dengan mereka. Orang tua tipe ini cenderung tidak mencukupi kebutuhan anaknya, baik itu kebutuhan biologis maupun psikis. Jadi anak-anak itu akan merasa tidak dihargai atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh gaya asuh orang tua terhadap anak. Jadi gaya asuh yang telah saya jelaskan tadi itu memiliki pengaruh terhadap anak. Yang pertama, pola asuh otoritarian. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoritarian kepada anaknya, maka anak tersebut itu biasanya akan merasa takut salah. Kemudian mereka juga sulit mengambil keputusan sendiri. Lalu rentan memiliki masalah mental, tidak berani mengemukakan pendapat. Karena tadi kan mereka tidak diberi kesempatan untuk bermusyawarah atau berdialog. Kemudian mereka juga memiliki keterampilan komunikasi yang buruk. Lalu tidak memiliki inisiatif dan juga sering berbohong.
Yang kedua, pola asuh otoritatif. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoritatif pada anaknya, maka anak tersebut itu seringkali terlihat riang dan gembira. Lalu yang kedua yaitu mampu berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, mereka juga dapat mengendalikan emosi. Yang keempat, mereka percaya diri. Yang kelima, mereka itu memiliki kesehatan mental yang baik. Yang kelima, mereka memiliki keterampilan sosial yang bagus. Dan yang terakhir, mereka juga cenderung mempertahankan relasi yang baik dengan kawan sebayanya. Selanjutnya, pola asuh indulgen atau memanjakan. Orang tua yang memanjakan anaknya, biasanya anak tersebut akan menjadi egois, kemudian tidak mandiri, kesulitan mengendalikan perilakunya. Mereka juga impulsif atau segala kemauannya ingin dituruti saat itu juga, seperti yang tadi saya jelaskan, anak yang meminta handphone kepada orang tuanya, maka orang tua tersebut akan segera membelikan handphone kepada anaknya. Mereka juga agresif, mereka tidak patuh, dan mereka juga kurang empati dan peduli terhadap orang lain. Yang terakhir, pola asuh neglectful. Anak-anak yang orang tuanya mengabaikan, biasanya mereka memiliki sifat kurang percaya diri. Mereka itu juga tidak mampu mengatur emosi diri mereka sendiri. Mereka memiliki risiko besar terhadap terkena gangguan mental. Lalu mereka juga merasa uh, rendah diri dan lebih impulsif serta sering melanggar aturan. Biasanya anak-anak yang orang tuanya mengabaikan itu mereka seringkali berpotensi melakukan tindakan kriminal seperti merokok, lalu tindakan pemerkosaan, pencurian, penyerangan, sampai minum minuman alkohol dan atau hingga konsumsi narkoba. Jadi kesimpulannya, perkembangan moral anak adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan keluarga dan gaya asuh orang tua. Peran gaya asuh sangat krusial bagi perkembangan anak. Maka dari itu, penerapan pola asuh anak sangat penting untuk dipikirkan secara matang. Karena apa yang mereka dapatkan sejak kecil, itulah yang akan mereka bawa hingga masa dewasanya kelak. Maka dari itu, orang tua itu memiliki peran penting dalam membimbing anaknya serta mengembangkan nilai-nilai moral yang positif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.